Anda kembali bersama kami di iNews Jabar. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali perbincangan, kami kembali akan ajak Anda menyimak informasi ringan yang terkait. Ada dua berita ringan untuk Anda. Yang pertama, beragam cara dilakukan untuk tarik simpati pemilih agar mendatangi TPS. Di Kabupaten Kuningan, banyak KPPS gunakan pakaian adat Sunda. Selain itu, ada door prize bagi pemilih yang beruntung. Untuk tingkatkan jumlah pemilih, berbagai cara dilakukan TPS agar didatangi warganya. Di TPS 01 Desa Bendungan, Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, petugas KPPS gunakan pakaian adat Sunda. Lagu-lagu Sunda pun terus diputar, sehingga terkesan ada pesta adat Sunda. Bapak dan Ibu juga bisa berfoto selfie di tempat foto yang telah kami siapkan. Sengaja ada ikonnya juga. Warga jadi begitu antusias ikut mencoblos di TPS ini. Ya, biar warga di sini antusias dengan adanya pencoblosan gubernur dan bupati. Juga dengan adanya door prize, biar warga tidak golput. Selain itu, panitia juga sediakan door prize agar jadi daya tarik lebih, sehingga warga berbondong-bondong datangi TPS. Dari Kuningan, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Selanjutnya, banyak cara unik untuk meningkatkan partisipasi warga di Kota Bandung dalam Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jabar. Satu di antaranya TPS di kawasan Cibadak yang dihiasi pernak-pernik Piala Dunia. Tempat pemungutan suara 5 yang berada di Cibadak, Kota Bandung punya cara unik untuk meningkatkan partisipasi warga. Dengan dihiasi pernak-pernik Piala Dunia, serta petugas KPPS yang menggunakan jersey dan ornamen bendera peserta Piala Dunia, membuat TPS ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau para calon mah ya sesuai janjinya aja lah. Jangan cuman omdo gitu. Kalau menurut saya, kebanyakan sekarang tuh pemimpin omdo. Pengennya saya sih ada. Bukti nyata gitu. Sementara menurut Darus Mulyana, Ketua KPPS, ide kreatif tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya. Tujuannya tidak lain hanya untuk mengundang warga supaya simpati terhadap TPS dan serta menyukseskan pilkada. Untuk jumlah pemilih di TPS 5 tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan jumlah 361 orang. Warga juga berharap agar pemimpin di Jawa Barat dan pemimpin di Kota Bandung dapat membuktikan janji kampanye kepada masyarakat. Dari Bandung, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa 022 200 4774, kami masih tunggu Anda bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama iNews Jabar pagi hari ini. Baik, Kang Fajar, tadi bersama kita sudah lihat Kota Bandung dan juga Kabupaten Kuningan. Bukan masalah TPS uniknya, tapi saya ingin tanyakan terkait dengan penguasaan wilayah sosok paslon unggul. Dua teratas saja, Rindu dan juga Asik. Masing-masing paslon tersebut memiliki kantong-kantong zonasi atau wilayah suara di mana saja dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Yang jelas berdasarkan hasil survei yang kita dapat, Emil itu di wilayah Bandung dan sekitarnya hampir rata di semua survei dia unggul. Kemudian wilayah kayak masuk ke Garut, Tasik, Ciamis itu kebetulan kita ada survei juga di beberapa wilayah, seperti di Ciamis kita ada survei, terus kemudian di Bandung jelas ada, kemudian di Bandung Barat kita punya survei. Itu memang itu kantong-kantongnya Emil ada di sana. Sementara kemudian kantong-kantong yang lain misalnya seperti Pantura itu di sana ada berdasarkan hasil survei. Balik lagi berdasarkan hasil survei.
Kayak di wilayah-wilayah Pantura, mulai dari Bekasi, kemudian Purwakarta, Karawang, itu memang wilayah-wilayahnya pasangan Demis di sana. Sampai kemudian menjelang Indramayu, menjelang Cirebon, itu wilayah-wilayah Demis. Sebetulnya di dalam survei tidak tercermin sebetulnya untuk pasangan Asyik ini di mana, karena berdasarkan hasil survei tidak begitu signifikan angkanya. Gitu. Baik, kita kembali terima penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Ya, baik Pak Ilham, silakan Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di news ini saya cukup senang pasangan Rindu jadi unggul melalui versi quick count ya. Saya tidak begitu terkejut dengan pasangan Rindu ini menjadi unggul di quick count, karena beberapa minggu ke belakang survei pun banyak menempati Rindu ini pasangan pertama. Tapi tadi menyikapi dari beberapa narasumber iNews Jabar hari ini, yang mengejutkan itu malah pasangan Asyik kenapa bisa merangsek ke nomor 2 begitu Pak ya? Ya. Nah, di saya satu sisi ini saya lebih mengamati kenapa pasangan Asyik ini bisa merangsek ke nomor 2. Yang pertama, mesin partai itu tadi betul kata narasumber tadi, PKS dan Gerindra itu kuat di daerah Jawa Barat, khususnya di Bandung. Dari akar rumput dan beberapa mesin partai kadernya pun bekerja pada saat injury time gitu ya. Yeah. Tapi masyarakat Jawa Barat tahu siapa Ridwan Kamil, dan figur di sini lebih menonjol daripada promosi-promosi yang diberikan oleh kader-kader partai dari nomor 3. Kang Ilham, punten untuk pertanyaan Anda langsung mungkin? Kalau saya sendiri menyikapi apakah isu SARA, karena kemarin ada isu SARA yang menyerang salah satu paslon, khususnya nomor paslon 1 ya. Apakah itu lebih berpengaruh besar terhadap meningkatnya nomor 3, dan kenapa Rindu masih tetap baik. Oke, baik, terima kasih Pak Ilham sudah bergabung bersama iNews Jabar. Baik, kalau begitu saya ke Kang Wagun melihat ini, kita sebut kampanye hitam begitu ya, termasuk serangan khususnya terhadap paslon nomor urut 1 Rindu. Apakah ini juga justru menjadi menaikkan suara mereka? Suara siapa? Rindu. Bisa dan jadi. Bisa menurunkan. Bisa jadi, justru dengan kampanye hitam di hari-hari terakhir yang menyerang pasangan nomor 1, secara Islami kan kalau diterima dengan baik dan dia tidak melakukan itu, jadi meningkatkan simpati jadi justru meningkatkan ya. simpati begitu. Tapi kan sekarang sedang dilacak tuh siapa yang melakukannya. Apakah ini sudah didapat atau tidak? Walaupun kemarin sudah ada yang dari pihak kepolisian, kalau tidak salah sudah 2 orang yang sudah dijaring terkait dengan kampanye hitam. Cuman saya belum tahu apakah itu yang berkaitan dengan kampanye hitam ke Rindu atau tidak. Tapi soal kampanye hitam ya pasti ada saja di mana-mana begitu. Jadi semua paslon juga harus siap sedia menerima itu dengan cara yang mengcounternya dengan hal yang positif, bukan yang kampanye hitam dibalas dengan kampanye hitam lagi. Itu tidak fair. Bukan hanya tidak fair, itu mencederai demokrasi sebetulnya. Dan kampanye hitam juga sebenarnya sempat menerpa 2 DM juga ya, khususnya Demul ya. Khususnya Demul gitu. Saya pikir harus bergerak deh dari kampanye hitam menjadi kampanye positif lah gitu. Bukan ya kita tidak butuh sih sebetulnya kampanye hitam. Bahkan masyarakat Indonesia itu khususnya Jawa Barat kan sudah melek gitu ya. Walaupun kemampuan untuk merecek apa yang dia dapatkan, info yang dia dapatkan memang masih rendah gitu. Tapi minimal informasi itu akan dia dapatkan. Dia akan mencari benar nggak nih. Walaupun ketajaman cek recek cross check memang masih rendah gitu. Oke. Kang Fajar, pernah ada survei fokus langsung melihat bahwa kampanye hitam ini bisa menaikkan atau mendongkrak perolehan suara? Saya dari tahun katakanlah mungkin awal kayak begini itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Seingat saya belum pernah melihat. Kita harus bedakan dulu nih kampanye hitam dengan negatif campaign.
Kalau kampanye hitam dia memang tidak ada dasarnya sama sekali, yang kemudian dimunculkan hanya fitnah. Sehingga kemudian itu menurut saya tidak boleh. Tidak boleh di dalam demokrasi, tidak boleh yang judulnya kemudian melemparkan sebuah isu tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dan isinya itu tidak benar, itu kampanye hitam. Tapi ada namanya negatif campaign. Kalau negatif campaign dia mengeluarkan isu, landasannya ada. Nah, saya belum pernah melihat dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ada kandidat yang menang dengan black campaign atau kampanye hitam. Tapi kemudian kandidat yang menang karena attackingnya bagus banyak. Apalagi kemudian kalau kita melawannya incumbent. Kalau challenger itu memang dia harusnya menyerang, kampanyenya menyerang. Dan ketika kampanye menyerang tidak mungkin dia pasti harus ada negatif campaign. Dan ini diperbolehkan. Menurut saya selama kemudian dasarnya ada, faktanya ada, why not? Kenapa tidak dilakukan? Karena publik wajib tahu. Jangan sampai kemudian publik tidak tahu, dia kemudian memilih itu, tahunya belakangan. Itu sama dengan beli kucing dalam karung. Jadi menurut saya memang kampanye ini ya kita ajang kontestasi untuk kemudian bukan hanya sekedar visi misi, tapi kemudian lebih daripada itu ya kreatif daripada tim yang membuat materi-materi kampanye. Oke, bicara kreatif gitu ya, ini juga ada hubungannya dengan usaha. Kita nanti juga akan kembali analisis terkait usaha dan juga apakah sosok-sosok yang ada di tingkat teratas ini sudah sesuai dengan figur idaman masyarakat Jawa Barat. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama Ayus Jabar. Kami segera kembali.